perkenalkan nama saya Firsta Clara Leiwa Kabesi, teman saya Amalia Suwailo, Dewianti Pirade, dan Rivaldo Apriandowas. Kami akan menjelaskan materi tentang hukum 3 termodinamika. Semoga materi ini dapat membantu teman-teman dalam memahami materi hukum 3 termodinamika. Hukum ketiga termodinamika. Hukum ketiga termodinamika yaitu terkait dengan temperatur nol absolut. Hukum ini menyatakan bahwa pada saat suatu sistem mencapai temperatur nol absolut, maka semua proses akan berhenti dan entropi sistem akan mendekati nilai minimum. Hukum ini juga menyatakan bahwa entropi benda berstruktur kristal sempurna pada temperatur nol absolut bernilai nol. Hukum ketiga termodinamika memberi dasar untuk menetapkan entropi absolut suatu zat, yaitu entropi setiap kristal sempurna adalah 0 pada suhu nol absolut atau 0 derajat Kelvin. Pada keadaan ini, setiap atom pada posisi yang pasti dan memiliki energi dalam terendah. Hukum ketiga termodinamika, jika ditinjau dari kedudukan dan distribusi energinya, penyusun-penyusun molekul dalam suatu kristal yang sempurna pada 0 Kelvin, yaitu hanya dapat terlaksana dengan satu cara, dalam ini W sama dengan 1. Jadi, entropi suatu kristal murni yang sempurna ialah 0 pada 0 Kelvin. Pernyataan ini terkenal sebagai hukum ketiga termodinamika, di mana 0 absolut sama dengan 0. Secara sederhana, hukum ketiga ini menyatakan bahwa entropi kristal sempurna suatu zat murni mendekati 0 karena dapat dilihat dari suhunya yang mendekati 0. Energi bebas Gibbs. Hukum kedua termodinamika menyatakan bahwa reaksi spontan akan meningkatkan entropi semesta, yang artinya delta G atau perubahan energi lebih dari 0. Namun untuk menetapkan tanda delta G atau perubahan energi suatu reaksi, kita perlu menghitung baik delta S sistem maupun delta S sur atau perubahan entropi. Namun yang biasanya kita perhatikan hanyalah apa yang terjadi dalam sistem tertentu, dan perhitungan delta S sur atau perubahan entropi bisa saja cukup sulit. Untuk itu dari persamaan proses spontan, kita mengetahui persamaannya yaitu delta G atau perubahan energi sama dengan delta S sistem ditambah dengan delta S sur atau perubahan entropi lebih dari 0 dengan mensubstitusikan negatif delta H sistem per T atau temperatur pada delta S sur atau perubahan entropi. Kita tuliskan delta G atau perubahan energi sama dengan delta S sistem lebih dari 0. Dengan mengalihkan kedua sisi persamaan dengan T yang akan dihasilkan T delta G atau perubahan energi sama dengan negatif delta H sistem ditambah dengan T delta S sistem lebih dari 0. Telah didapatkan suatu kriteria untuk reaksi spontan yang dinyatakan hanya dalam sifat-sifat sistem itu, atau delta H sistem ditambah dengan delta S sistem, sehingga kita bisa mengabaikan lingkungan. Dengan persamaannya, negatif T delta G sama dengan delta H sistem dikurang dengan T delta S sistem kurang dari 0. Untuk menyatakan kespontanan reaksi secara lebih langsung, kita dapat menggunakan satu fungsi termodinamik lain yang disebut dengan energi bebas Gibbs, atau lebih singkatnya energi bebas, yang dari nama fisikawan Amerika Josiah Willard Gibbs. Dengan persamaannya, G sama dengan H kurang TS. Dalam konteks ini, energi bebas ialah energi yang tersedia untuk melakukan kerja. Berikut ini beberapa ringkasan syarat-syarat untuk kespontanan dan kesetimbangan pada suhu dan tekanan tetap dari segi delta G. Di mana yang pertama, delta G kurang dari 0 sama dengan reaksi spontan ke arah depan.
Yang kedua, delta G lebih dari 0 sama dengan reaksi non-spontan. Reaksi ini spontan pada arah yang berlawanan. Dan yang ketiga, delta G sama dengan 0 adalah sistem berada pada kesetimbangan. Tidak ada perubahan bersih. Perubahan energi bebas standar. Energi bebas reaksi standar ialah perubahan energi bebas untuk reaksi bila reaksi itu terjadi pada kondisi keadaan standar, yang artinya bila reaktan berada dalam keadaan standarnya diubah menjadi produk dalam keadaan standarnya. Untuk menghitungnya mulai dengan persamaan A kecil dikali dengan A besar ditambah dengan B kecil dikali dengan B besar direaksikan menjadi C kecil dikali dengan C besar ditambah dengan D kecil dikali dengan D besar. Perubahan energi-energi bebas standar untuk reaksi tersebut ialah seperti berikut. Atau secara umum, delta G reaksi sama dengan N delta G produk dikurangi dengan M delta G reaktan, di mana M dan N adalah koefisien stokiometri, sedangkan suku delta GF adalah energi bebas pembentukan standar dari senyawa, yang artinya perubahan energi bebas yang terjadi bila 1 mol senyawa disintesis dari unsur-unsurnya dalam keadaan standarnya. Untuk pembakaran grafik, C grafik ditambah O2 gas direaksikan menjadi CO2 gas. Perubahan energi bebas standarnya ialah delta G reaksi sama dengan delta G F atau delta G pembakaran CO2 dikurangi dengan delta G F C grafik ditambah dengan delta G F O2. Seperti pada entalpi pembentukan standar, kita definisikan energi bebas pembentukan standar setiap unsur dalam bentuk stabilnya adalah 0. Jadi, delta G reaksi atau C grafik sama dengan 0 dan delta G FO2 sama dengan 0. Dengan demikian, perubahan energi bebas standar untuk reaksi dalam kasus ini sama nilainya dengan energi bebas pembentukan standar, di mana CO2 dibagi dengan delta G reaksi sama dengan delta G F atau pembakaran CO2. B. Penerapan rumus delta G sama dengan delta H kurang T delta S. Delta H negatif atau reaksi esotermik dan delta S positif atau reaksi yang menyebabkan peningkatan ketidakteraturan sistem. Di sini cenderung akan membuat delta G negatif, meskipun suhu dapat juga mempengaruhi arah dari suatu reaksi spontan. 4 kemungkinan hasil dari hubungan tersebut. Pertama, jika delta H maupun delta S positif, maka delta G akan negatif hanya bila suku delta S lebih besar angkanya dibandingkan delta H. Kondisi ini juga dijumpai bila T besar. Kedua, jika delta H positif dan delta S negatif, delta G akan selalu positif berapapun suhunya. Ketiga, jika delta H negatif dan delta S positif, maka delta G akan selalu negatif berapapun suhunya. Dan yang keempat, jika delta H negatif dan delta S negatif, maka delta G akan negatif hanya bila T delta S lebih kecil angkanya dibandingkan delta H. Kondisi ini terjadi jika T kecil. Di sini, suhu yang menyebabkan delta G negatif untuk kasus pertama dan terakhir bergantung pada nilai aktual, yaitu pada nilai delta H dan delta S dari sistem. C. Transisi fasa. Pada suhu sewaktu transisi fasa terjadi, baik itu di titik lele atau di titik didih, sistem akan berada pada kesetimbangan, di mana delta G sama dengan 0. Sehingga persamaan akan menjadi delta S derajat sama dengan delta H derajat kurang T delta S derajat. Delta G di sini yaitu merupakan fungsi keadaan yang akan menentukan arah proses. Baik itu secara proses tidak spontan maupun dengan proses berlangsung spontan. Delta G di sini itu kesetimbangan kimia energi bebas, Gibbs.
Sekarang kita masuk pada pembahasan tentang energi bebas Helmholtz. Energi bebas Helmholtz atau biasa dilambangkan dengan huruf A adalah selisih perubahan energi internal terhadap suhu dan entropi. Karena perubahan energi menjadi kerja adalah proses irreversibel, sedangkan dalam proses irreversibel, entropi selalu meningkat. Maka energi yang tak dapat diperoleh adalah Ts, di mana S itu adalah entropi dan T adalah temperatur dalam kondisi keseimbangan. Sehingga akan didapatkan persamaan yaitu A sama dengan E kurang Ts. A tadi disebut sebagai Helmholtz free energy atau energi bebas Helmholtz. Nah, E adalah energi internal. Jika persamaan ini didiferensiasi, maka akan diperoleh turunan energi bebas Helmholtz, di mana rumusnya adalah dA sama dengan dE min TdS min SdT. Fungsi energi bebas Helmholtz. Pada energi bebas Helmholtz didapatkan di volume tetap dV-nya sama dengan 0 dan persamaannya akan menjadi du min TdS kurang dari sama dengan 0. Dan pada suhu tetap TdS sama dengan D pada suhu T dan S, sehingga akan didapatkan persamaan du min D pada suhu T dan S kurang dari sama dengan 0, atau du min Ts pada suhu dan volume tetap kurang dari sama dengan 0. Fungsi UTS di sini itu adalah merupakan fungsi keadaan baru yang disebut dengan energi bebas Helmholtz yang kemudian dilambangkan dengan huruf A. Sehingga didapatkan persamaan dA pada suhu dan volume yang tetap kurang dari sama dengan 0. Kemudian, jika pada temperatur konstan dan tidak ada kerja yang dilakukan oleh sistem pada lingkungan maupun dari lingkungan pada sistem, maka persamaan di atas akan menjadi dA pada keadaan mutlak, yaitu usaha dan temperatur sama dengan dq kurang dq reversibel. Nah, karena dq kurang dari sama dengan dq reversibel, menurut hukum termodinamika kedua, maka didapatkan persamaan dA dalam keadaan mutlak usaha dan temperatur kurang dari 0. Oke semuanya, kita masuk pada contoh soal hukum ketiga termodinamika. Soal yang pertama, diketahui reaksi CaO tambah CO2 menghasilkan CaCO3 dengan delta H sama dengan minus 178,3 kJ, delta S sama dengan minus 160,5 Joule per Kelvin, suhu sama dengan 298 Kelvin. Hitunglah delta G. Pertama-tama, kita tulis dahulu diketahui dan ditanya. Diketahuinya, delta H sama dengan minus 178,3 kJ, delta S sama dengan minus 160,5 Joule per Kelvin. Kita ubah menjadi kilojoule per Kelvin. Hasilnya 0,1605. T sama dengan 298 Kelvin. Yang ditanya delta G. Rumus yang dipakai untuk mencari delta G adalah delta G sama dengan delta H dikurangi T dikali delta S sama dengan minus 178,3 dikurangi 298 dikali minus 160,5. Delta G yang didapat adalah minus 130,5 kilojoule. Kita masuk pada soal yang kedua. Suatu gas dimanfaatkan secara isobarik pada tekanan 2 MPa dari 0,5 meter kubik menjadi 0,4 meter kubik. Usaha yang dilakukan adalah pertama-tama kita tulis dahulu apa yang diketahui dan apa yang ditanya. Yang sudah diketahui adalah P atau tekanan sama dengan
2 MPa kita ubah menjadi Pascal, hasilnya adalah 2 juta Pascal. Delta V sama dengan V akhir dikurang V awal. V akhir adalah 0,4 meter kubik, sedangkan V awal 0,5 meter kubik. Jadi V akhir dikurangi V awal sama dengan 0,4 dikurangi 0,5 hasilnya 0,1 meter kubik. Yang ditanya adalah usaha W. Rumus yang digunakan adalah W sama dengan P dikali delta V. W sama dengan 2 juta dikali 0,1. Hasilnya minus 200.000 joule. Diubah menjadi kilojoule, hasilnya adalah minus 200 kilojoule. Jadi, usaha yang dilakukan pada gas adalah minus 200 kilojoule. Dengan berakhir contoh soal yang diberikan oleh teman saya tadi, maka berakhir pula pemaparan materi yang kami buat tentang materi hukum 3 termodinamika. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dan terima kasih.